Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah insyaallah. Ayahandaku, bundaku dan anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perintah Dato' Adam alaihissalam untuk turun ke bumi, hingga menurunkan keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam membangunkan Ka'bah. Tumit kaki adalah merupakan lambang berakhirnya kita di bumi dan pulangnya pun kita dari bumi menuju ke Alif Zat Allah. Alif Zat Allah, Alif Ahmad sifat Allah, Alif Adam rupa Allah. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali terbentuklah karakter dan sifat semua jasad manusia turunan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Dari 4 sahabat Allah, Jibril alaihissalam, Mikail, Israel dan Israfil, terciptanya karakter dan banyaknya para malaikat di atas negeri langit. Itulah hakikatnya. Berjalanlah wahai anakku, berjalanlah wahai ayahku, berjalanlah wahai bundaku. Engkau bertemu dengan guru sejatimu, bertanyalah pada guru sejatimu, dan guru sejatimu akan menjawab. Maka itu adalah benar adanya, karena hanya satu guru sejati kita, Maha Guru Allah Subhanahu wa taala. Robita mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad, tuntunan sejati dunia wal akhirat. 3 sejati dalam bentuk yang berbeda, 1 sejati adanya, tunggal ahadatul wujud, Allahu Zat. Mari kita semua merenung, mari kita semua mengkaji isyarat dan tanda alam ini. Mengapa Allah memilih negeri Katulistiwa itu ada di Indonesia menjadi bahan kajian kita? Alif apabila lurus adanya, tegak berdiri adanya. Antara matahari lambang nur Allah, bulan lambang nur Muhammad, bumi lambang nur Adam. Cahaya Allah, cahaya Ahmad, cahaya Adam. Lurus, itulah 3 alif yang menopang langit, hingga langit tidak pernah runtuh. Dan titik 3 alif itu tepat lurus berada di atas bumi Nusantara yang tercinta, Indonesia, Kalimantan yang indah permai. Coba kita menatap baik-baik bagaimana indah dan khasanah rahsianya di waktu duhur. Tegak lurus matahari itu di atas ubun-ubun kepala kita, lurus ke bumi ini. Apakah berbentuk huruf dal? Mari kita kaji isyarat dan tanda alam ciptaan Allah ini, agar akal kita ini diberi hidayah dengan nurul ilmunya, nur Muhammadnya. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi wahai anakku, ayahku dan bundaku yang tercinta. Satu kelengkapan dan kesempurnaan dalam belajar ilmu, ada zahir, ada batinnya. Zahirnya ketika kita membaca ilmu, kemudian kita mengkaji dan berfikir melalui akal dan otak ini, lalu kita bercerita, membaca, berfikir dan bercerita, itu zahirnya. Tetapi kalau batinnya, Abah selalu ulang-ulang menegaskan, mengalami, melakoni, merasakan. 3 poin ini penting dalam mi'raj, 3 poin penting dalam batin ilmu. Maka Datuk kita Kanjeng Sunan Kalijogo berkata, sampean iku belajari ilmu rasa. Rasa itu harus dirasakan, dilakoni, dialami. Maka setelah ngelakoni, ngalami dan rasakan, pulang dihidupkan kembali oleh Allah di muka bumi, hanya 2. Pertama, bisa bercerita karena diamanahkan sebagai ustadz pendakwah, mensyiarkan ilmu Allah, ilmu ma'rifatullah. Yang kedua, ditenggelamkan ilmu ini ke dalam diri yang umi sehingga tidak mampu lagi bercerita. Diam, karena diam itu emas. Lalu dibuktikan dengan meninggalnya husnul khatimah. Ilmu ini dibawa pulang pergi sampai ke negeri Allah. Sementara yang tugas dakwah tetap bercerita cinta, ma'rifat billah. Itulah ngalami, ngelakoni, ngerasakan. Mari kita menyimak baik-baik. Di dalam diri kita ini selalu ada 2 aku. Aku Allah dan aku hamba. Aku zat Allah ini yang ada di ubun-ubun kepala kita ini, wakilnya, sifatnya, zahirnya ada di hati kita.
Itulah Nur Muhammad. Nurul Izzati ada di atas, kemudian Nur Muhammad ada di hati. Lalu aku sebagai hamba itu juga ada di atas, di otak kiri kita. Dan wakil daripada aku sebagai hamba ada juga di perut ini, nafsu bumi. Sehingga ini menjadi lahan perbincangan kita, wahai anakku, wahai ayahku dan wahai bundaku. Maka peperangan, pertarungan, pertempuran yang terjadi sengit ini, bagaimana wakil yang ada di perut ini kemudian mempengaruhi sampai dengan yang di atas otak kiri ini, akan mengatakan dirinya sudah ma'rifat, padahal aku yang ada di otak kirinya ini belum lebur dan fana di dalam wakil daripada zat, yaitu sifatullah yang ada di hati. Ketika lebur dan fana dulu di dalam hati, baru sifatullah ini lebur dan fana menjadi nurun ala nurin, cahaya dengan cahaya, cahaya di atas cahaya, bersama nurul izzati yang ada di ubun-ubun kepala manusia. Itulah sebuah kerangka berjalan, kerangka mi'raj daripada diri kita. Oleh karena itu maka belajar mengenal diri ini bukan hanya membaca kemudian berpikir dan bercerita, tetapi marilah kita mengalami, melakoni dan merasakan melalui tafakur, melalui sholat, melalui zikrullah, melalui mujahadah berkepanjangan, baru kita musyahadah, baru kita muraqabah. Tiga ini menjadi kunci. Setelah kita pulang dari Allah, maka sifat wara, qanaah akan terbentuk sendiri menjadi sifat Allah, menjadi af'al dalam sifat ketika kita beraktivitas hidup di atas muka bumi. Tentang sholat secara syariat benar sebagai landasan dan take off kita terbang dan kita mi'raj. Setelah kita mi'raj, maka insya Allah kita bertemu di negeri di mana syarat utama daripada jasad dan jiwa sebagai hamba ini harus lebur dan fana. Ketika lebur dan fana, kita tidak sadarkan diri bahwa sesungguhnya kita telah tenggelam di dalam zat Allah. Dan hanya zat Allah yang berhak mengeluarkan lagi jiwa dan jasmani kita. Insya Allah, itulah kadang-kadang kita dalam beraf'al di muka bumi ini kita lupa. Sesungguhnya mengamalkan sifat-sifat zat Allah ini, mempraktikkan dan mengaktualisasikan Nur Muhammad, insya Allah ada dua makhluk ciptaan Allah ini yang beribadah, bertakwa, ruku dan sujud menyembah. Itulah jasad dan itulah jiwa. Maka jasad pun sholat, jiwa pun sholat. Jasad pun zikir, jiwa pun zikir. Karena semuanya keindahan dan hadiah ghaibiyah adalah merupakan nikmat yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kekasihnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang harus pantas kita dustakan? Nikmat mana lagi yang kita ingkari? Nikmat mana lagi ya Rabbku, ya Rabbku? Kami tidak mengharapkan pamrih ya Allah. Kami lepas totalkan seluruh kebodohan hamba, kehinaan hamba. Kami hanya ingin mendapatkan restu dan ridha-Mu ya Allah. Kami tidak mengandalkan banyak amalan ya Allah. Kami tidak banyak mengandalkan amalan ya Allah. Hanya mengandalkan banyaknya amalan zahir. Maka amalan batin mencintai dan mendapatkan ridha-Mu kami tidak akan punya. Kami takut menjadi ria dan takabur ketika kami mengandalkan amalan zahir ini ya Allah. Maka jumlah banyaknya surat tahajud di 2/3 malam, jumlah banyaknya zikir dan wirid yang kami lantunkan, jumlah banyaknya rakaat sujud yang kami utarakan dalam untaian kata dan keluhan, janganlah Engkau terima ya Allah. Sebab itu hanya merupakan ungkapan dan untaian yang membuat kami menjadi ria dan takabur. Tetapi kalau untaian kalimat dan banyaknya amalan itu adalah merupakan kami haturkan sebagai tanda hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan kemaksiatan ini ya Allah, maka jadikanlah kami adalah hamba yang Kau ciptakan, dan hamba yang hina dina ini adalah diri-Mu jua ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada yang maha baik, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.